Shalom. Sekali lagi shalom. Yang boleh bersuka cita pada pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Boleh salam pada kanan kirinya dan katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saya bersyukur boleh kembali beribadah di tempat ini dan melihat saudara-saudara boleh kembali beribadah di tempat ini. Hari ini kita bersekutu bersama-sama datang ke rumah Tuhan karena kita semua ingin bersekutu karena Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita, amin. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan dan kita mau merayakannya lewat pujian penyembahan di tempat ini, amin. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Kami percaya kami masih ada hari ini. Itu semua karena kemurahan-Nya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Musim boleh berlalu, tapi kami percaya kasih setia Tuhan tetap abadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini kami dengan segenap hati kami ingin memuji, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Biar Engkau boleh mengurapi setiap kami. Biar kami boleh merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Yang percaya sama-sama kita katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi saudara katakan berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara
Mari jemaat Tuhan lebih lagi angkat pujian ini dengan iman. Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kami percaya menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan syukur-Mu sebab Tuhan baik. Kasih setianya abadi. Kami bersyukur Tuhan buat kasih, buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu besar, kasih-Mu besar. Mari lebih lagi saudara, naikkan pujian-Mu, naikkan syukur-Mu ke hadapan Tuhan. Sebab Dia yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Haleluya, haleluya. Ku naikkan syukur-Mu dan pujilah Kau baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap musim hidup kami Tuhan, Kau selalu beserta kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya, kami mau beriman, kami punya Tuhan yang besar. Kau sanggup Tuhan mengubahkan setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup Tuhan mengubahkan hati kami. Kau sanggup Tuhan mengubahkan hidup kami Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Sebab itu Tuhan, kami ingin nyatakan Kau besar dalam hidup kami. Dan kami mau nyatakan kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari lebih lagi saudara dengan iman-Mu. Ku punya Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan, masalah kami tidak lebih besar dari kuasa-Mu. Ini iman kami Tuhan.
Mari terima. Mari lebih lagi dengan imanmu. Kita nyatakan sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami mau nyatakan dengan iman kami. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ini iman kami Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi kita katakan, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan menerima kemenangan darimu. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Kita mau rayakan kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita mau percaya akan janjinya Tuhan, amin. Kita mau bersyukur, tetap bersyukur dalam segala keadaan, amin. Mari kita tepukan tangan kita di atas kepala, come on. Dan semuanya kita mau menyatakan sama-sama, amin. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. GBT dari Yesus, come on. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur. Sebab hari ini apa? Sebab hari ini. Come on, shout it loud. Mari sama-sama kita sorakan, come on. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Come on semuanya. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi perhiburan. Angkat tanganmu, katakan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku. Mari kita siap melompat untuk Tuhan. Are you ready? Jump, jump. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Yang bersyukur katakan. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku sebab hari ini hari apa? Sebab hari ini hari yang terbaik. Everybody come
bersyukur bagaimanapun keadaan kita, amin. Karena Tuhan sudah begitu baik untuk setiap hidup kita. Mari semuanya kita sama-sama angkat tangan kita. Kita nyanyikan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kita percaya kasih Tuhan mampu memperbarui setiap hidup kita. Kita jadi ciptaan baru di dalam Dia, amin. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, come on. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama-sama kita sorakan lebih kuat lagi. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan, nyanyikan lebih keras. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Kau mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat segala cinta-Mu, Yesus. Kau Bapa yang mengasihi,
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya Tuhan di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Semua coba bagi berdiri untuk menyanyikan lagi dengan ibu tadi. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi katakan, kaulah segalanya. Di dalam hidupku, dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, ramu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, selama hidupku Tuhan, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, memulia. Lagi katakan mengasihimu, memuliakanmu. Sama-sama katakan, Bapa dan Rajaku. Berikan suara-suara yang bagi dia. Biar setiap kami Tuhan mengasihimu dan memuliakanmu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau Bapa dan Raja kami. Biarlah kami hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami melihat dunia ini Tuhan. Di tengah-tengah kebinasaan menuju kepada kebinasaan ya Tuhan. Tapi orang-orang yang berpegang kepada firman Tuhan tidak akan pernah goyah untuk selama-lamanya. Karena kami percaya Tuhan. Ekonomi boleh bergoncang. Keadaan alam boleh bergoncang Tuhan. Tapi kami memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan firman Allah itu sendiri tidak akan tergoncangkan Tuhan. Bila hidup kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan boleh jadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh mengalami perubahan dan pemulihan di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu yang serba terbatas. Urapi dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Kami boleh diurapi, kami boleh diberkati. Kami boleh dipulihkan, kami boleh diubahkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Ucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk, shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang
sudah melayani kita dalam pujian dan penyembahan ya. Hari ini kita akan kembali saudara, ini minggu terakhir kita bicara tentang kasih karunia yang memperbaharui. Hari ini kita akan bahas tentang diperbaharui di dalam Kristus. Nanti kita akan lihat kita perlu bangun kebiasaan baru di dalam Tuhan. Kita sudah menanggalkan manusia lama tapi kita perlu latih natur ilahinya ya. Nanti boleh minta tolong ya untuk slide-nya dioperasikan, saya kelupaan bawa pointernya. Mari kita buka kitab kita di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 20 sampai 24. Efesus pasal yang keempat, ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Saya harap walaupun ada ayat di depan, tapi saudara boleh buka program Alkitab saudara. Supaya saudara punya rekam jejak di dalam Alkitab saudara, minimal saudara bisa baca lagi di rumah. Ya, oke. Ketahuan yang gak pernah buka program Alkitab, semua game, semua TikTok gitu, Instagram gitu, program Alkitab mana? Efesus pasal 4, dikatakan tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus, sama-sama katakan harus. Sama-sama katakan harus. Menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui, sama-sama katakan dibaharui. Dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Sama-sama katakan mengenakan manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dikatakan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dahulu sebelum kita kenal Tuhan, sebelum kita percaya kepada Yesus, lebih tepatnya sebelum kita dikenal dan kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, sebelum kita dipilih oleh Allah, tentunya Tuhan sudah pilih kita, sebelum kita menjadi orang percaya, kita hidup dengan pikiran kita yang sia-sia. Kita jauh dari Tuhan, hidup tanpa Tuhan, hidup tanpa pengharapan. Kita hidup dengan melakukan segala macam kecemaran. Namun setelah percaya kepada Tuhan Yesus, kita wajib dikatakan harus hukumnya kita hidup dibaharui di dalam roh dan pikiran. Kita harus hidup diperbaharui di dalam Kristus supaya apa? Kita boleh melihat kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita boleh mengalami kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Yang ketika katakan amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama pada hari ini bagaimana supaya kita boleh diperbaharui di dalam Kristus. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan, 1 Petrus mengatakan di dalam diri kita ada benih ilahi. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, pada waktu kita menjadi manusia dilahirkan ada natur dosa. Nah, itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Setiap orang yang lahir, setiap orang yang gitu ya, itu ada natur dosa di dalam dirinya. Makanya saya mau katakan orang berbohong itu gak perlu diajarin. Natural. Bohongnya natural banget, emang naturnya, emang nature-nya gitu. Tapi gak ada orang tuh gini, murah hatinya natural yang gak ada. Murah hatinya gak natural. Orang ini suka melayaninya natural. Enggak, itu perlu dilatih supaya jadi prinsip hidup. Yang ngerti katakan amin. Amin saudara. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama saudara, saya melihat bagaimana supaya kita mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Kita perlu dan harus belajar mengenal Kristus. Sama-sama katakan belajar mengenal. Setiap bayi lahir itu perlu belajar mengenal orang tuanya. Setuju enggak? Awal mula mungkin, ya sekarang Zoe, ada Zoe datang? Tidak ada ya. Zoe mungkin waktu bayi masih mau dengan siapapun gitu ya. Nanti ketika usia udah mungkin mendekati setahun gitu kan, dia mulai pilih-pilih. Dan itu merupakan fase psikologi. Kenapa ya dia jadi gak mau lagi? Sombong ya? Bukan sombong. Jangan baperan Bapak Ibu. Itu memang tahap-tahap perkembangan psikologis. Tahap-tahap perkembangan anak. Dia akan pilih karena dia sudah belajar mengenal orang tuanya. Jadi kalau saudara udah ikut Yesus tapi masih suka dosa, masih suka ajaran sesat, masih suka itu berarti saudara belum kenal Yesus. Belum belajar mengenal. Tetapi kamu bukan demikian karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah mendengar tentang dia, menerima pengajaran di dalam dia. Gak cukup jadi orang percaya, namun harus terus menerus belajar mengenal. Yang ngerti katakan amin. Saya rindukan hari ini engkau lebih kenal Yesus dibandingkan hari kemarin. Yang ngerti katakan amin.
Tahun ini harusnya engkau lebih kenal Yesus dibandingkan tahun kemarin. Saya melihat postingan ya, aduh ini teman-teman, hai guys, anak SD ya. Ini gak ada gurunya, udah berhari-hari ini gak pernah datang. Gurunya gak datang. Apa yang dipelajari. Dan tahukah saudara, sangat menyedihkan, saudara tidak perlu tepuk tangan ya. Indonesia termasuk negara 3 peringkat terbesar di Asia yang tidak suka belajar. 3 loh, masuk ke 3, 1, 2, 3. Peringkat negara yang tidak suka belajar dan negara bodoh. Kenapa? Coba aja anak-anak sekolah. Gak ada gurunya, asik gitu kan. Yang nangis orang tua, gue bayar mahal-mahal ke sekolah ya. Kita perlu belajar apa saudara? Ketika kita belajar mengenal Tuhan, kita Mazmur mengatakan gini, Mazmur 119 ayat 7. Ya, next. Pemazmur mengatakan kita perlu belajar hukum-hukumnya Tuhan. Belajar firman. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Amin. Saudara mau belajar firman? Amin. Saudara mau belajar firman? Supaya engkau kenal Yesus lebih dalam lagi. Belajar apa lagi saudara? Di kitab Ulangan begitu banyak ditulis, ya, belajar takut akan Tuhan. Ternyata takut akan Tuhan itu perlu belajar. Ya, ada beberapa ayat. Ulangan pasal 14 ayat 23. Supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Ayat yang lain. Ulangan 17 ayat 19 ini hukum tentang raja. Bagaimana ketika seseorang naik jadi raja, Alkitab mengatakan dia harus baca Taurat seumur hidupnya. Supaya apa? Belajar takut akan Tuhan Allahnya dan berpegang pada segala isi hukum. Nah, saudaraku dikasih Tuhan waktu Donald Trump dilantik. Saya lihat satu cuplikan, ada senator Amerika membacakan kitab Ulangan. Kitab Ulangan dibacakan. Supaya ngerti para pemimpin dunia ini belajar takut akan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Setiap kita perlu apa? Belajar takut akan Tuhan. Ayat yang lain, Ulangan 31 ayat 12 sampai 13. Dikatakan seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya. Dan apa? Dan apa saudara? Belajar takut akan Tuhan Allahmu. Yang ketiga katakan amin. Ditulis lagi ayat 13, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar apa? Belajar apa? Takut akan Tuhan. Bahkan kalau saudara baca Amsal 1, saudara, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Amin. Jadi permulaan hikmat dan pengetahuan itu bukan geografi, bukan kalkulus, bukan matematika, bukan fisika, bukan kimia, apalagi kimia, gue benci banget kimia. Tapi materi pelajaran yang harus dipelajari harusnya adalah belajar takut akan Tuhan. Itu permulaan wisdom, hikmat. Belajar apa lagi saudara? Di dalam Matius pasal 11 ayat 29. Pikul lakuk yang kupasang, belajar apa saudara? Belajarlah kepada aku. Karena aku apa? Lemah gemulai. Beda ya lemah lembut dengan lemah gemulai. Ya, lemah lembut dan rendah hati. Belajar siapa? Belajar karakter Kristus. Amin saudara. Ketika engkau belajar mengenal Tuhan, belajar mengenal Kristus, engkau belajar hukum Tuhan, belajar takut akan Tuhan, belajar karakter Kristus. Lemah lembut dan rendah hati. Bukankah kita selalu gagal di 2 hal ini, betul? Betul Bapak Ibu? Selalu gagal di 2 hal ini, apalagi kalau kurang tidur ya. Biasanya orang kalau kurang tidur nih, ditanya sama istrinya, kamu mau pergi kemana? Nanya-nanya udah tahu gue mau pergi. Tuh, jadi gak lemah lembut tuh. Kalau kurang tidur, kurang makan, kurang duit. Ada satu penelitian Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau menasehati anak, itu momennya pada waktu dia sedang makan. Itu momen terbaik.
Ternyata itu dilakukan Tuhan Yesus loh. Teori itu nyuri dari Tuhan Yesus sebenarnya. Tiap kali Tuhan Yesus ketika ngajar, ketika ngajak murid-muridnya ngomong gitu ya kan, pasti setelah itu apa? Makan. Pada waktu makan dia kasih firman. Betul ya? Belajar karakter. Apalagi kita belajar apa lagi saudara? Belajar mengasihi. Ternyata mengasihi itu belajar loh. Karena natur kita apa? Benci, emosi, marah. Betul ya? Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, dikatakan karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari siapa? Dari Allah. Jadi mengasihi itu perlu belajar. Mengasihi orang tua, mengasihi guru, mengasihi teman. Bukankah kita di rumah diajari kalau ketemu ada teman, setiap kita berbeda, teman kamu mungkin beda suku, beda latar belakang, beda budaya, beda pola asuh. Kita perlu belajar mengasihi, you have to be good gitu kan. You have to be kind gitu sama teman, gak boleh jahat ya, itu perlu belajar. Untuk jahat gak perlu belajar, kecuali saudara mau jadi expert. Ya, tapi mengasihi belajar, apalagi? Belajar melakukan pekerjaan yang baik. Itu perlu belajar ternyata ya. Dan biarlah orang-orang kita juga, ini yang menerjemahkan masih orang Batak sebenarnya ya. Orang-orang kita. Iya kan? Kemarin saya baca kitab Keluaran ya, Firaun melakukan pengejaran untuk penghabisan kali, saya bilang penghabisan kali. Ya. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan apa Bapak Ibu? Pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup. Jadi untuk memenuhi keperluan hidup kita perlu belajar melakukan pekerjaan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama untuk kita bisa mengalami pembaharuan di dalam Yesus, itu belajar mengenal Kristus. Yang ketiga katakan amin. Bilang kanan kirimu, ayo belajar mengenal Yesus. Ayo belajar. Kalau engkau tidak pernah belajar, engkau tidak pernah kenal Tuhan. Yang kedua saudara, nah ini dia, menanggalkan manusia lama dan kebiasaan buruk kita. Setiap kita punya kebiasaan buruk, cek bahasa Jerman mah goreng adat maneh teh. Pika sebelen. Ya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus, tadi sudah kita baca, menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, apa saja saudara di dalam Efesus pasal 4 tadi saudara baca ayat sebelumnya, ayat 17 sampai 19. Rasul Paulus menuliskan begini Bapak Ibu Saudara, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, sebab itu demi nama Tuhan inilah yang akan saya katakan dan tegaskan. Janganlah lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dikatakan. Dan memikirkan yang tidak-tidak. Memikirkan yang tidak-tidak itu apa sih? Orang lagi susah, lagi repot, lagi aduh susah ya hidup ya, bunuh diri. 2 minggu yang lalu pembantu rumah tangga saya, dia terlambat masuk kerja, dia masuk kerja itu 8:30. Saya bilang, kenapa Mbak terlambat tumben? Ada tetangga bunuh diri Pak, gantung diri di pohon. Pikiran yang sia-sia, pohon tauge ya. Pikiran mereka sudah gelap, mereka tidak mengenal kehidupan yang diberi oleh Allah. Sebab mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan apa-apa tentang Allah. Mereka demikian karena keras kepala. Ada di antara saudara yang anggota keluarga saudara yang keras kepala. Ada? Bilang sama-sama saya dengan saya katakan, kayaknya gue kenal orang gitu. Ayat 19, mereka sudah tidak punya perasaan apa? Tidak punya perasaan malu lagi. Sehingga mereka mengikuti segala hawa nafsu dan hidup cabul sesuka hati. Nah, ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah saudara. Pikirannya sia-sia. Kalau lagi ada masalah, lagi kayaknya jalan buntu, udahlah mati aja yuk kita bunuh diri.
memikirkan yang tidak-tidak. Pikirannya gelap, pengertiannya gelap. Semuanya dibawa dengan emosi, kalau sebel apa segala macam, bunuh. Seorang satpam, dia orang Sukabumi, kerja di Bogor, dibunuh sama anak majikannya. Saudara baca? Karena apa saudara? Karena si satpam ini melaporkan kepada orang tuanya kalau anaknya ini suka pulang larut malam. Apa-apa sekarang bunuh, apa-apa sekarang bunuh. Kemarin saya lihat di cuplikan di Instagram Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak disiksa bapaknya, diikat kakinya di atas, ya, kepalanya di bawah, kemudian ditelanjangin, dipukulin pakai selang air. Mamanya cuma ngevideoin doang. Entah mamanya takut menghadapi papanya atau bagaimana. Konon ceritanya anak itu mati pada akhirnya. Bayangkan. Pengertiannya gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Kebodohan dan kedegilan di dalam hati mereka, keras kepala, susah diomongin. Ada gak anak saudara yang susah diomongin? Kamu jangan sama dia, atuh kan dia beda iman sama kamu. Beda iman tapi Tuhan kita sama kan? Ada-ada aja. Perasaan tumpul, tidak punya perasaan malu lagi. Gak punya perasaan malu lagi. Mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran hawa nafsu. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya akan tampilkan satu gambar. Ya. Pembukaan Olimpiade Paris 2024 di Sungai Seine menuai hujatan. Kalau nggak salah Irin pernah tampilin gambar ini juga ya. Di mana pembukaan Paris ini dinilai melecehkan dan menghina agama Kristen. Mereka melakukan sebuah parodi tentang perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ini ceritanya perjamuan terakhir saudara. Yang di tengahnya itu seperti Tuhan Yesus tuh yang wanita tuh pakai mahkota itu. Tapi dilakukan oleh kaum LGBT, QIA plus bla 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 lah. Kurang paham deh yang kayak gitu-gitu. Dan kalau saudara tahu nanti ada cuplikan, ada satu gambar, ada pria yang belah mana ya? Yang ini nih, saya tunjukin aja ya. Hampir memperlihatkan alat kelaminnya. Dan apa yang terjadi saudara, media menghujat keras. Bukan hanya orang Kristen, bukan hanya keuskupan Roma, tetapi juga orang Muslim menghujat hal ini. Ya, 3 drag queen Perancis, penari dan penari lain berpakaian mewah mulai pertunjukan di mana mereka melakukan adegan yang mengingatkan pada perjamuan terakhir karya Leonardo da Vinci, saudara. Dan selang beberapa jam, saudara tahu, fun fact ya, selang beberapa jam, kota Paris gelap. Ya, kota Paris gelap. Jaringan internet, jaringan listrik padam. Ada yang bilang ada yang menyabotase. Ada salah satu perusahaan teknologi terbesar memutuskan kerjasama dengan pembukaan atau venue ini saudara. Mereka sudah tidak tahu malu lagi. Ini dunia. Ya. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Mereka mendapat kecaman dan dikatakan pembukaan olahraga Olimpiade Paris 2024 menjadi pembukaan atau acara paling buruk dan paling menjijikkan sepanjang sejarah Olimpiade pernah diadakan. Paling buruk dan paling menjijikkan. Aku dikasih Tuhan, ini yang terjadi dengan dunia sekeliling kita saudara. Terjadi pemadaman listrik, mengalami sabotase pada infrastruktur kereta api, internet, semua lalu lintas terhenti untuk beberapa waktu lamanya saudara. Nah kita lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat 9 dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Serta apa saudara? Kelakuannya, serta kelakuannya. Ketika kita percaya kepada Yesus, saudaraku dikasih Tuhan, kita harus menanggalkan manusia lama. Serta apa? Habitnya, kebiasaan lama itu. Supaya apa? Yang ketiga, diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Ini Tuhan mau supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Poin yang ketiga. Ya, supaya kamu dibaharui di dalam roh, di
Di dalam pikiranmu, pikiran kita harus diperbaharui di dalam Tuhan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 10 dikatakan dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin perubahan dalam hidup kita sepertinya perlahan tapi harusnya pasti, signifikan. Walaupun kecil tapi harusnya signifikan, nyata dalam hidup kita. Saya baca satu buku tentang bagaimana kita merubah satu kehidupan kita. Dimulai dari hal-hal kecil. Contohnya bangun tidur lebih 5 menit atau 10 menit lebih awal dari sebelumnya. Kemudian apa? Lakukan olahraga. Yang gak pernah olahraga nih. Mulailah diet, kurangi gula. Dan tahukah saudara, hebatnya tubuh kita ya. Hebatnya tubuh kita. Ada orang yang bikin seperti eksperimen. Dia uji coba dalam waktu 1 bulan tidak makan makanan apapun yang mengandung gula. Fine-fine aja tuh hidup. Tapi ketika dia mencoba dalam waktu 1 bulan gak makan garam, sama sekali gak makan garam, dia lemes banget. Ternyata tubuh kita lebih butuh garam daripada gula. Dan Roma pasal 12 ayat dikatakan ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi apa? Berubah. Kata berubah itu transform, metamorfosis. Perubahan yang radikal, perubahan yang signifikan. Nah saudaraku dikasih Tuhan, ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, yang Tuhan ubah pertama kali adalah pola kita berpikir. Yang ketiga katakan amin. Cara kita berpikir, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. The way you think. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna itu saudara. Tuhan mau kita mengalami perubahan di dalam hidup kita. Contohnya apa? Contohnya saudara, yang awalnya mungkin kita hidup dalam kekhawatiran, mari kita ubah menjadi hidup penuh dengan ucapan syukur. Coba kita baca Filipi pasal 4 yang ke-6, sama-sama kita baca. 2, 3, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, apa saudara? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa manusia khawatir? Ada 3 penyebabnya. Yang pertama, terlalu banyak keinginan. Coba kalau gak punya keinginan, gak akan khawatir deh. Yang kedua, saudara, kenapa kita khawatir? Terlalu banyak yang dipikirin. Betul ibu-ibu? Semua dipikirin. Ya apa ya? Ya gimana gak mikirin? Punya suami gak mikirin soalnya. Yang ketiga, kenapa kita khawatir? Karena kurang bersyukur. Bukan bersyukur ya, bersyukur. Dulu kita hidup di dalam kekhawatiran, mari kita ubah di dalam Tuhan menjadi hidup penuh dengan ucapan syukur. Amin saudara, hidup penuh ucapan syukur. Makanya dikatakan gini, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan. Ini mungkin salah satu ayat favorit saudara loh. Karena bagi orang Buddha ya, untuk kita bisa masuk nirwana harus menihilkan keinginan. Gak boleh punya keinginan. Ingin masuk nirwana aja keinginan ya padahal ya. Alkitab mengatakan tapi janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun juga. Berarti banyak gak? Berarti banyak? Berarti banyak yang kamu pikirkan? Kelihatan. Kerutannya nambah. Coba lihat kanan kirimu kerutannya nambah gak? Kelihatan. Saya ulangi lagi. Tentang apapun juga. Berarti yang dikhawatirkan banyak? Banyak? Kelihatan kerutannya banyak soalnya. Kenapa? Karena banyak keinginan. Karena banyak yang dipikirkan. Sama apa saudara? Kurang bersyukur. Mari kita naikkan syukur. Tadi lagu-lagunya. Ku naikkan syukurku, amin. Ku tak akan berhenti. Kalau saudara nyanyi lagu itu harusnya dengan satu nafas tuh refnya. Itu memang lagu diciptakan sama Yosef S. Jafar.
Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu. Gak boleh ngambil nafas tuh. Satu nafas, karena tidak akan berhenti memuji Tuhan. Serius. Saya lihat cara pembuatan lagu itu. Itu termasuk lagu yang paling cepat dia buat. Pada waktu itu dia bikin lagu, jadi saya lihat orang-orang NDC dia. Mereka tuh ada momen di mana 3 hari mereka di satu tempat, mereka puasa, mereka berdoa, mereka bikin lagu, dan itu lagu yang paling cepat. Muncul nadanya, muncul kata-kata, ini kayaknya keren juga ya. Gimana kalau nyanyiinnya ini ngambil satu nafas langsung gak boleh ngambil nafas, gak boleh ngambil nafas. Jadi sekali nafas langsung selesai tuh. Sekian chorus tuh. Coba nanti kita lihat ya, dinyanyiin lagi gak lo gitu. Di persembahan nyanyi lagi. Itu satu kali nafas tuh. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakan. Nggak ngambil nafas. Serius. Itu ngambil nafas di awal baru masuk ref, jebret. Coba nanti kita tes. Singernya. Artinya apa? Jangan berhenti mengucap syukur. Selama nafas kita masih berhembus, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Amin saudara? Jadi kalau kita khawatir artinya engkau sedang berhenti bersyukur. Berhenti bersyukur. Yang berikutnya, hidup dalam kebimbangan diubah jadi hidup dalam iman. Jangan bimbang lagi, jangan ragu lagi, Tuhan sanggup tolong saya enggak ya? Dirubah. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikianlah janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Jadi kalau saudara yang sedang bimbang, ayo hidup dalam iman. Hidup percaya kepada Tuhan. Mari kita hidup dalam iman. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kata firman Tuhan. Live by faith and not by sight. Hidup karena iman, bukan karena melihat. Saudaraku diperhatikan baik-baik. Ketika Petrus berjalan di atas air. Pada waktu itu kan Yesus berjalan di atas air. Kalau jika engkau itu Yesus, suruhlah aku berjalan di atas air. Tuhan Yesus bilang apa? Oke, come to me. Ayo berjalan. Kita mengatakan Petrus sempat berjalan gak di atas air? Sempat berjalan. Tapi Alkitab mencatat, nanti suruh baca. Ketika dirasanya, ketika apa? Dirasanya, makanya ikut Yesus jangan pakai perasaan Bapak Ibu. Bilang kanan kirimu, ikut Yesus jangan pakai perasaan dong. Ketika dirasanya tiupan angin keras itu, firman Tuhan katakan apa? Mulai tenggelamlah Petrus. Mari kita hidup di dalam iman. Amin. Bukan lagi di dalam kebimbangan kita, saudara. Kita percaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Ya, yang terakhir saya minta para pemain musik untuk tampil ke depan. Kita harus mengenakan manusia baru. Ya, mengenakan manusia baru di dalam Tuhan dikatakan, ayat yang ke-24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sama seperti kita mengenakan baju. Baju yang lama ditanggalkan, kita mengenakan baju yang baru, manusia yang baru, identitas yang baru, posisi yang baru, natur ilahi yang baru di dalam Tuhan yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Hanya orang yang sudah dilahirkan baru, saudara, bisa melakukan seluruh kehendak Allah. Kalau kita masih pakai manusia lama, kita nggak bisa melakukan kehendak Allah. Kalau saudara masih pakai manusia lama, suruh mengampuni, bisa? Nggak bisa. Oh nggak bisa, aku mengampuni dia, sampai mati pun aku tidak bisa. 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, nggak akan pernah mengampuni. Jadi kalau ada orang Kristen ngomongnya gitu ya, sampai mati pun aku tidak akan mengampuni. Berarti dia masih manusia lama. Karena selama saudara dan saya masih mengenakan manusia lama, kita gak bisa mengampuni. Serius. Kita gak akan pernah bisa mengampuni. Mari kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Dengan apa saudara?
perlu membangun kebiasaan baru. Natur kita udah diubah nih, natur ilahi. Tapi kita nggak serta-merta natur ilahi itu jadi pintar mengampuni, jadi murah hati, jadi sabar, enggak. Perlu dilatih. Nanti saudara baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32. Nanti saudara baca di rumah ya. Kebiasaan manusia lama kita apa? Mungkin dulu kita suka berkata dusta. Ya, tapi Tuhan mau kita melatih kebiasaan manusia baru. Itu apa? Berkata benar. Buanglah dusta, berkatalah benar. Kemudian apa? Dahulu kita suka marah-marah, gak jelas. Marah-marah, kita suka emosian. Kalau marah-marah, udah marah-marah lempar-lempar barang. Saya dulu suka gitu saudara, kalau marah lempar barang. Ada orang marah lempar barang. Udah dilempar nyesel, aduh barangnya mahal Kebiasaan manusia baru kita apa? Mampu mengendalikan marah. Kita mengatakan kamu boleh marah tapi jangan sampai berbuat dosa. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi boleh gak marah? Boleh, harus ada temanya marah. Temanya jelas, jangan marah-marah gak jelas. Tapi jangan berbuat dosa. Kemudian dulu kita suka mencuri misalnya. Curi-curi waktu. Curi-curi pandang misalnya gitu. Suka mencuri, pengennya mencuri, gak mau kerja keras. Tapi Tuhan bilang apa? Kerja keras, lakukan pekerjaan yang baik, itu perlu dilatih. Amin. Dan bermurah hati, memberi kepada orang yang berkekurangan. Bermurah hati itu gak nature kita. Nature-nya kita tuh selalu pengennya diberi. Coba aja bayi waktu masih kecil. Pengennya diperhatikan, diberi, dikasihi. Pokoknya saya, semua untuk saya. Makanya gak herannya pernikahan anak bayi lahir 40 hari pertama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan pertama tuh suami-suami kadang suka pada cemburu. Kenapa sih kamu dikit-dikit anak? Kayaknya Daud gak gitu sih ya. Dikit-dikit anak. Karena pada dasarnya bayi itu, anak itu, yang kanak-kanak itu pengennya apa? Dikasihi, terus dikasih. Kemudian apa saudara? Kebiasaan lama kita berkata kotor. Di sekolah Kristen loh. Di kampus Maranatha dulu saya. Yang satu panggil temannya anjing. Si anjing panggil temannya babi. Entah kenapa mereka bisa nyamperin. Jing, sini jing, naon siapa babi? Di sekolah Kristen loh, berkata kotor. Itu habit kita dulu. Tetapi manusia baru kita apa? Berkata yang baik dan membangun. Itu perlu dilatih gak Bapak Ibu? Perlu dilatih, berkata yang baik, perlu. Untungnya selama anak saya sekolah, gak ada tuh kosakata yang aneh-aneh. Cuman ada kosakata gurunya yang muncul. Contohnya gini, misalnya maminya lagi cari sesuatu atau lagi mau ngomong tiba-tiba lupa. Rafa kemudian bilang gini, coba Mi, pikir baik-baik. Coba dipikir lagi baik-baik. Hah? Kok bisa pakai kata-kata gitu? Ternyata gurunya begitu. Coba pikir baik-baik. Coba Mi, dipikir ulang lagi Mi. Gimana Mi? Perlu dibangun habit. Ngomong selamat pagi dibangun gak habitnya? Halo? Perlu gak? Apakah anak kita ketika lahir, langsung bisa selamat pagi ke dokternya gitu? Enggak, kita perlu bangun habit. Kemudian apa? Kebiasaan manusia lama kita, kepahitan. Ya. Kepahitan, kegeraman, amarah, pertikaian, fitnah itu nature-nya kita tuh. Natur dosa kita. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau hidupmu sudah pahit jangan minum jamu yang pahit. Makin pahit hidupmu. Saya pernah waktu itu lagi sakit sariawan, udah lama sakit banget, kata mami, coba kamu kumur rebusan sirih merah. Saya coba Mi, air rebusan sirih merah, itu semua kepahitan dunia ada di situ. Saya bilang gila ini pahit sekali ini. Begitu ternyata pahitnya kehidupan. Kemarin ini ngeles nganterin Rafa, gak lama kemudian Revan anaknya Hansen datang. Tasnya kan berat, memang hari Kamis, kalau dia hari Kamis kalau yang berat.
Terus kata guru lesnya gini, tas kamu berat banget ya. Iya, ini saya lagi memikul semua beban hidup. Iya, sedap semua beban hidup. Semua beban hidup, iya kan. Widih, kata-katanya dalam banget nih, anaknya Bapak Hansen ya kan. Itu nature manusia lama kita, kepahitan, kegeraman, kemarahan. Tapi nature manusia baru, ramah, amin. Ramah, penuh kasih, dan saling mengampuni. Perlu dilatih gak untuk ramah? Perlu dilatih gak? Perlu. Perlu dilatih gak penuh kasih? Perlu. Supaya jadi habit. Dari nature jadi habit, lama-lama jadi culture. Memang begini, lama-lama jadi prinsipal. Ini prinsip hidup gue, harus ramah sama orang. Penuh kasih, saling mengampuni. Yang ngerti katakan amin. Perubahan itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak mau melatih. Yang ngerti katakan amin. Habit itu perlu dilatih. Sampai engkau berkata gini, nah ini baru benar. Nangkep gak? Nah ini baru benar nih. Ini baru benar. Mari Bapak Ibu Saudara, diperbaharui di dalam Kristus, kita perlu belajar mengenal Kristus. Menanggalkan manusia lama dan kebiasaan buruk kita, diperbaharui dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru. Kita perlu latih habit kita yang baru di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan pujian sebuah lagu. Pulihkan, pulihkan. Berkenan bagimu Tuhan. Saya minta untuk singa nanti bantu saya. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah Tuhan, bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hati. Mari jemaat saja katakan, sama-sama angkat tangan. Hatiku seperti hati, ubah setiap kami Tuhan. Kudus berkenan bagi-Mu Tuhan. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hati. Mari kita setiap kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Ubah hati, ini kami Tuhan. Ubah setiap kami Tuhan. Kudus berkenan bagi-Mu Tuhan.
bagaikan This is me. emas yang Ini hidup kami Tuhan, murni. ampuni setiap kami Tuhan. Ada kalanya Tuhan, Bentuk hati kami belum menanggalkan manusia lama kami masih suka Tuhan. selalu Muncul kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidup kami. biar ku Biarlah pagi hari ini kami berkomitmen untuk melatih sesuatu yang baru di dalam Engkau Yesus. Habit yang baru bebas menurut dari natur ilahi yang Tuhan semua berikan buat setiap kami Tuhan. Oh, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Ubah hatiku Tuhan, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Mencari ciptaan baru, bebas dari serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Pagi hari Tuhan, kami sudah dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami boleh Tuhan belajar mengenal Engkau Yesus. Kami boleh belajar firman-Mu. Kami boleh terus belajar taat dan takut akan Tuhan. Kami boleh terus belajar mengasihi. Kami boleh belajar karakter Yesus. Kami boleh belajar melakukan pekerjaan yang baik. Kami boleh menanggalkan manusia lama kami dan kebiasaan buruk kami Tuhan. Mungkin kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, kami punya kebiasaan buruk. Kami punya bad habit, kami punya karakter yang tidak baik. Biarlah kami boleh tanggalkan itu semua. Kami boleh dibaharui di dalam Engkau Yesus. Dan kami mengenakan manusia yang baru, kami boleh melatih natur ilahi kami Tuhan. Untuk mengampuni, untuk bermurah hati, untuk selalu sabar, untuk selalu lemah lembut, untuk selalu penuh kasih, untuk selalu saling mengampuni. Itu perlu kami latih Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga rumah tangga kami boleh dipulihkan. Hubungan orang tua dengan anak dipulihkan. Hubungan suami dengan istri dipulihkan. Pekerjaan kami dipulihkan dan diberkati Tuhan. Masa depan kami dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Dan apa saja yang kami lakukan Tuhan buat berhasil dalam setiap kehidupan kami. Berkati Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mungkin mereka datang dengan sakit penyakit, kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, mereka yang terikat dilepaskan dan yang terbelenggu dibebaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami boleh menjadi manusia yang baru. Walaupun nampaknya prosesnya perlahan, tapi pasti signifikan dan nyata dalam hidup kami. Berdampak bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bagi masyarakat di tengah-tengah di mana kami berada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan oleh hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati dan penuh sukacita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Saya undang para pelayan persembahan untuk boleh mengedarkan kantong persembahan.
kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naik. Mari sambil bangkit berdiri kita nyanyikan lagu ini ya. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari semuanya sama-sama. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Dan kini hanya untukku. Haleluya. Boleh kembali silakan duduk. Sekali lagi. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara daripada kami dari awal, pertengahan sampai pada berkati worship leader, singer, pemain musik, multimedia, lighting, bahkan kami semua hadir. Berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus sendiri akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati peseluruh yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan pakai lebih jauh supaya kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan. Kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kegiatan sepekan
mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan kembali minggu depan. Kami serahkan dalam tamu. Beberapa hari kita libur, karena Imlek mungkin ada keluarga-keluarga yang berkumpul ke kota-kota lain, biarlah Tuhan juga akan sertai. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk Ibu Toing yang masih dirawat di Rumah Sakit Siloam. Mari Tuhan, Kau lawat dia, Kau jamah dia, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ibu ini, kami mendengar hari ini akan pulang ke rumah. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah memulihkan kesehatannya. Kami berdoa juga Ibu Tatarian Sebua yang ada di Nias. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kehendak-Mu, apa yang terbaik buat Ibu ini. Terima kasih Bapak. Ibu Rilismi, Bapak Luas Manalun, kami juga serahkan dalam tamu. Tuhan lawat, Tuhan hadir, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Tadakan tanganmu, terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.